إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan menyambung pembahasan kita masih seputar dosa-dosa besar yang dicantumkan dalam kitab Az-Zawajir milik Ibnu Hajar Al-Haythami, yang dikutip dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa besar adalah di saat melakukan salat berjamaah makmum dengan sengaja mendahului gerakan imam. Ini termasuk dosa besar. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu ittikhaz al-qubur masajida wa iqadus siraj 'alayha wa ittikhaziha awsanan wa tawaf biha was salat ilaiha. Termasuklah dosa besar, kata ulama besar dari mazhab Syafi'i ini, termasuklah dosa besar menjadikan kubur sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan siraj, menyalakan lentera atau lampu di atas masjid, di atas kuburan, dan menjadikannya sebagai sembahan, artinya menjadikan kuburan sebagai sembahan, atau tawaf di sekeliling kuburan, atau wassalat ilaiha, atau salat dengan sengaja menghadap ke kuburan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i sangat tegas dan keras berbicara tentang memuliakan kuburan bukan pada tempatnya. Seharusnya kita yang bermazhab Syafi'i berjaga-jaga dalam urusan memuliakan kuburan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan sebagai tempat menyimpan bekasan berdiamnya nyawa. Jadi tubuh kita ini dasarnya, intinya adalah ruh, sedangkan kulit bagaikan kaleng yang disimpan air di dalamnya. Kaleng akan membusuk, maka yang intinya adalah air. Begitu juga jasad kita. Jadi kubur dijadikan Allah sebagai tempat menyimpan jasad yang membusuk, sedangkan ruh telah berada di tangan Allah, dan Allah kumpulkan di satu alam yang baru yang bernama alam barzakh. Barzakh artinya dinding. Maksudnya alam itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dan ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahawa sesama ruh orang mukmin nanti setiap pagi dan petang Allah kumpulkan, lalu Allah izinkan untuk menonton surga, nonton bareng, yang ditonton adalah surga. Sesama ruh orang mukmin, sesama ruh orang ahli neraka atau calon penduduk neraka dikumpulkan Allah di setiap pagi dan petang, lalu dibukalah hijab untuk melihat neraka. Dan ketika orang-orang ini melihat neraka,
maka mereka berteriak dengan mengatakan, ya Allah, jangan jadikan kiamat. Sedangkan orang mukmin yang melihat surga juga berseru, ya Allah, percepatlah kiamat, iaitu karena kerinduan mereka untuk mendapatkan surga. Jadi kita ini fase antara dunia dan akhirat itu berada di alam barzakh. Sedangkan kuburan yang jaraknya 1 meter atau 1,5 meter ke bawah, lalu digali satu lubang yang bernama lahat. Kalau lubang itu ke samping bernama lahat, kalau lubang itu ke tengah bernama syaq. Karena tidak semua daerah bisa menggali ke samping, terutama di daerah yang tanahnya bisa runtuh, itu melakukan syaq. Maka disitulah jasad kita disimpan. Disitulah jasad kita disimpan. Kapan disatukan kembali antara jasad dan ruh? Yaitu di hari kebangkitan. Jadi kita ini berada di satu alam baru, dimensi baru bernama barzakh. Kehidupannya seperti kehidupan dunia, berkumpul-kumpul. Yang sudah lelah di dunia, maka menikmati hasilnya di alam barzakh. Jadi hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan ketika meninggal ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut ketauhidan, siapa Allah, ya, siapa Rasul, siapa imam kita. Kemudian setelah melewati pertanyaan itu, lalu didatangkanlah kasur dari surga. Setelah kita bisa jawab, didatangkanlah kasur dari surga, didatangkanlah makanan dari surga, minuman dari surga. Lalu didatangkanlah makhluk yang bentuknya indah sekali, wangi sekali, bercahaya. Lalu kita bertanya kepadanya, man anta, siapakah engkau? Lalu makhluk itu menjawab, ana amalukas salih fid dunia, akulah amal salihmu di dunia. Dialah yang menemani kita sampai ditiupnya sangkakala. Itu terjadi di dalam liang lahat atau di alam barzakh. Maka para ulama mengatakan terjadi di dimensi yang baru, di alam barzakh. Jadi lahat itu sempat penyimpanan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang belum menuju ke liang lahat disuruh memuliakan orang-orang yang telah berada di alam yang lain. Walaupun yang Nabi suruh memuliakan tempat menaruh jasad tadi, maka kuburan itu pun tidak boleh dihinakan, tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh menginjaknya. Bahkan dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah menegur seseorang yang memasukkan sandal ke area pekuburan. Jadi ada seseorang berkeliling-keliling dengan sandal, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menegurnya, jangan pakai sandal di area kuburan. Kita hari ini bukan sandal saja kita masukkan, sepatu-sepatu pacu dalam. Jadi sebenarnya masuk area kuburan, lepaskan sandal. Itu hadis Nabi SAW. Jadi memuliakan kuburan ada batasan-batasan yang dianjurkan dalam agama. Ada batasan-batasan. Nah, selebih daripada itu, maka yang perlu kita fahami, di saat kita memuliakan kuburan melebihi daripada standar yang dibolehkan syariah, maka berubah menjadi sebuah dosa. Yang intinya menjadikan kuburan sebagai tempat kita menyembah, menjadikan kuburan sebagai sebuah modal untuk menuju kesyirikan. Nah, ini berubah menjadi dosa. Dan banyak sekali hadis, bukan satu dua, banyak sekali hadis yang tidak kita mungkin sebutkan di subuh hari ini satu persatu, tapi pada intinya ada beberapa hadis yang menyebutkan terlarangnya menjadikan kuburan sebagai tempat penyembahan, termasuklah salat di kuburan. Hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, ahdi binabiyikum qabla wafatihi bi 5 layalin fasami'tuhu yaqul, aku pernah bersama Nabi SAW selama 5 malam. Artinya aku terus-terusan bersama Nabi selama 5 malam, dan aku di saat itu mendengar Rasulullah berkata, innahu lam yakun nabiyyun illa walahu khalil min ummatihi. Ketahuilah,
bahawa setiap Nabi punya Khalil. Khalil itu kekasih. Jadi setiap Nabi yang diturunkan Allah pasti punya pendamping untuk mendampinginya, partner. Semua Nabi, ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Ada Nabi yang dijadikan sebagai, ada orang yang dijadikan sebagai Nabi karena permintaan Nabi. Jadi ada orang yang dijadikan sebagai Nabi oleh Allah karena permintaan seorang Nabi, seperti Nabi Musa alaihissalam. Beliau sengaja meminta kepada Allah, waj'al Haruna akhi. Ya Allah, jadikan Harun saudaraku sebagai pendampingku. Sejak Nabi Musa dimakbulkan doanya, maka Allah utus Harun menjadi seorang Nabi mendampingi Musa alaihissalam. Ada yang tidak perlu diminta, dijadikan sebagai sahabat-sahabat. Dan ini terjadi pada semua Nabi. Lalu Rasulullah berkata, wa inna khalili Abu Bakr bin Abi Quhafah. Dan kekasihku adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dimaksud Nabi, seandainya Abi Quhafah ini diresmikan Allah sebagai orang yang boleh kujadikan kekasih, maka pilihanku adalah Abu Bakar. Tapi walaupun begitu, semua sahabat adalah pendamping-pendamping Nabi SAW. Cuma Nabi memuliakan Abu Bakar karena Abu Bakarlah orang yang pertama di antara kaum jahiliyah yang membenarkan semua amalan Nabi. Dia menjadikan tubuhnya perisai kapanpun, dimanapun Nabi berada. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa innal umam qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Dan orang-orang sebelum kamu, yaitu yang dimaksud umat-umat terdahulu, itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan aku melarang kalian melakukan itu, kata Rasulullah. Maksud Rasulullah, dengarlah, dulu orang-orang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat untuk bersujud. Mereka bersujud di kuburan, mereka bersujud menghadap ke kuburan. Dan kali ini, kata Rasulullah, aku melarang kalian melakukan itu. Jadi maksudnya dulu perbuatan yang salah, dan Nabi tidak ingin terulang perbuatan salah itu. Lalu Rasulullah berkata, Allahumma inni balagtu salasa marrat. Ya Allah, telah kusampaikan. Ya Allah, telah kusampaikan. Ya Allah, telah kusampaikan. Maksud Nabi melapor ke Allah, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang bertanggungjawab kalau seandainya ada umatku yang menyembah kuburan. Aku telah kusampaikan, ya Allah. Maksudnya Nabi berlepas diri seandainya sudah disampaikan tapi masih melakukannya. Summa qal, lalu Rasulullah berkata, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, salasa marrat. Beliau mengatakan 3 kali, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Maksudnya saksikanlah perbuatanku dan saksikanlah amanah yang telah engkau berikan kepada aku, telah kusampaikan kepada umatku. Apa yang disampaikan? Jangan coba-coba menjadikan kuburan sebagai masjid. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tabrani yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tusallu ila qabr wa la tusallu ala qabr. Janganlah engkau salat menghadap ke kuburan dan juga jangan salat di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Hibban, hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad dengan derajat yang hasan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Az-zairat al-qubur, yaitu orang-orang yang menziarahi kubur, wal muttakhizina 'alaiha al-masajid was-siraj. Pertama, Rasulullah melaknat zairat. Bahasa zairat yang dimaksudlah perempuan, karena ini muannas. Terlaknatlah perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Para ulama mengatakan bahasa Nabi ini terjadi ketika awal-awal keislaman.
yaitu perempuan-perempuan menziarahi kubur lalu mereka melakukan niyahah. Jadi ketika sampai di kubur menangis-nangis, meloncat-loncat, merobek-robek pakaian mereka, menjambak-jambak rambut di awal-awal keislaman. Makanya Rasulullah melaknat perempuan menziarahi kubur, khawatir terjadi keputusasaan, mengingat-ingat tentang memori bersama penduduk kubur ini. Tapi kemudian setelah Islam kuat, keluar hadis Nabi yang membatalkan laknat kepada perempuan menziarahi kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, wahai para perempuan, dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fal'ana fazurha, sekarang silahkanlah berziarah. Kata Rasulullah, suruhan Rasulullah silakan berziarah itu bukan perempuan disuruh untuk berziarah, tetapi dibolehkan berziarah, karena sebelumnya ada larangan. Jadi bukan bermakna disuruh, selalu disuruh, tidak. Tapi karena sebelumnya ada larangan, maka makna itu berubah menjadi makna boleh berziarah sekarang. Sama seperti kita melarang anak makan permen. Jangan makan, jangan coba-coba. Jangan sekali-sekali mama lihat kamu makan permen. Tapi begitu anak sudah besar, lalu orang tua mengatakan, sekarang makanlah. Sekarang makanlah bukan disuruh makan terus-terusan. Tapi bermakna sudah boleh untuk makannya. Kemudian Rasulullah menyambung, yang terlaknat berikutnya adalah wal muttakhizina 'alaiha al-masajid was-siraj. Terlaknatlah orang-orang yang menjadikan masjid, yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan siraj. Siraj itu lampu, yang dimaksud oleh Nabi dalam keterangan para ulama adalah menghiasi kuburan. Menghiasi kuburan. Menghiasi kuburan dibantu dengan hadis-hadis Nabi yang lain, itu dilarang untuk menjadikan kuburan seperti bentuk bangunan. Seperti bentuk bangunan. Jadi tidak boleh tinggikan kuburan terlalu tinggi. Tapi kalau hanya sekedar menaruh satu bata, dua bata sebagai penanda bahawa ini kuburan, maka para ulama menjawab masih dibolehkan. Hanya sebagai penanda bahawa ini kuburan. Tapi menjadikannya indah, dipelihara, dibuat ini, dibuat itu, lalu ditutup dengan satu tutup, itu semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-ardu kullaha masjid. Semua permukaan di bumi ini boleh bersujud, illa kecuali al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Semua tanah di masjid, selama tanah itu suci, boleh dijadikan tempat sujud, kecuali dua tempat. Kecuali dua tempat, yaitu al-maqbarah, jangan salat atau jangan jadikan masjid kuburan, wal hammam, dan kamar mandi juga dilarang untuk dijadikan tempat salat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, la'anallah Yahud wan Nasara. Rasulullah melaknat Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Ittakhazu qubur anbiya'ihim. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik. Banyak lagi hadis yang kita tidak bacakan lagi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu sebagai kesimpulan bahawa masjid ini yang berdasarkan hukum fikih dalam 4 mazhab. Kalau ada kuburan di dalam masjid, itu perlu kita pisahkan dulu maknanya. Kuburan tersebut berada di area tempat solat dalam masjid, atau di depan imam tapi masih di dalam area masjid, atau kuburan itu berada di luar masjid. Ini yang perlu dipisahkan. Jadi para ulama ketika bicara apa hukum salat di masjid yang ada kuburan, karena Rasulullah pernah juga berkata, la tusallu fil masjid fihi qubur. Jangan salat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Kemudian 4 mazhab mulai
menjelaskan kalau masjid itu di dalamnya, di dalam area tempat solat, area tempat solat yang dijadikan bahagian utama dari masjid, kalau ada kuburan, maka sepakat empat mazhab mengatakan itu yang dimaksud, inti yang dimaksud oleh Nabi SAW, dilarang salat di masjid tersebut yang menjadi membuat kuburan di dalam area masjid. Kalau diletakkan di depan imam, lalu imam menghadap, kita pun menghadap, lalu ada terbersit di dalam hati untuk memuliakan kuburan tersebut, maka sepakat empat mazhab mengatakan haram. Haram. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kuburan tersebut tidak langsung berada di dalam area. Nah, ini yang paling banyak di sekitaran kita. Di luar, ya, di samping kanan, di samping kiri, di belakang, segala macam. Para ulama memisahkan permasalahan ini dengan mengatakan, termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya, kalau masjid itu berada di luar area masjid, kuburan itu berada di luar area masjid, maka selama tidak diniatkan untuk memuliakan kuburan tersebut, maka salat di dalam masjid tersebut sah. Jadi tiga mazhab mengatakan sah. Kalau ada kuburan sekitar area masjid, tetap sah salat di masjid tersebut selama tidak menggantungkan hati untuk memuliakan kuburan tersebut. Karena kebiasaan orang kita dulu menanam, membuat kuburan memang di sekitaran masjid. Makanya ada masjid-masjid yang di belakangnya itu tiba-tiba ada area kuburan, sampingnya ada area kuburan. Tiga mazhab mengatakan sah kecuali mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali mengatakan haram dan salatnya tidak sah. Tapi Maliki, Syafi'i, Hanafi mengatakan sah salat di masjid selama kuburan itu tidak berada di area masjid. Yang selalu menjadi pertanyaan berulang-ulang adalah bagaimana kondisi masjid Nabi yang ada kuburan Nabi di dalamnya. Dulu Nabi SAW ditempatkan di bawah, di tempat tidurnya sendiri. Kuburannya itu berada di tempat tidurnya sendiri. Lalu kemudian ketika terjadi perluasan masjid, maka dibangunlah tembok untuk memisahkan antara masjid dan rumah Nabi SAW. Maka kita kalau melakukan umrah, itu ada tembok yang terlalu tinggi, di belakang tembok itulah kuburan Nabi. Jadi imam berdiri di belakang tembok, itu terpisahkan antara kuburan Nabi dan masjid. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan lihat saja Masjid Nabawi, kan ada kuburan Nabi. Tidak pernah Nabi dijadikan kuburan Nabi dijadikan sebagai area masjid. Dulu pun Nabi dikuburkan bukan di masjid, tapi di rumahnya sendiri. Kebetulan rumahnya bersama Aisyah berdempetan dengan masjid. Ketika terjadi perluasan masjid, untuk memisahkan masjid dan kuburan Nabi, dibangunlah tembok yang tinggi dan urusan ibadah selalu berada di luar tembok ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah seseorang memuliakan kuburan berlebihan di luar daripada ketentuan. Jadi jangan jadikan tempat salat, jangan jadikan tempat berlindung kepada selain Allah. Jadi jangan sampai menjadi sumber kesyirikan. Jadi kuburan kadang-kadang ditaruh pengumuman bahawa barang siapa yang memasukkan sedekah akan begini, yang tidak masukkan sedekah akan begini, sehingga menjadikan sebuah imej di antara supir-supir L300 atau L350, pokoknya apapun dia nomornya. Kalau tidak kasih wang ke celeng di kuburan itu, nanti terjadi ban meletus, tiba-tiba terbalik mobil. Itu semua dibangun suasana itu oleh syaitan untuk seakan-akan membenarkan dengan memuliakan kuburan kita selamat. Maka semua supir L300 yang berniat masukkan 1000 dengan berniat jangan meletus ban, itu masuk ke dalam dunia kesyirikan. Karena dia telah menjadikan kuburan sebagai tempat dia berlindung. Padahal Allah lah tempat kita berlindung. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa berjaga-jaga dari memuliakan kuburan terlalu jauh dibandingkan dengan apa yang Allah suruh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.